bagaimana tetap mendakwakan Islam secara kafah. Kafah itu adanya di sini, adanya di mindset kita, bukan ada di ucapan kita. Karena kita nggak bisa menjelaskan semuanya pada orang. Kadang-kadang orang itu kita harus pilih-pilih informasi. Contoh kayak gini ya, contoh. Coba bayangin, ada orang mau nikah, lagi ta'aruf, cowok sama cewek ya. Lalu kemudian omongannya begini. Ya, ini contoh ya, kalau ini aku laki-lakinya, ini perempuannya. Terus aku bilang gini, nanti pas kita sudah berkeluarga, ya. Pas kita sudah di kamar nih, ya kan? Kamu mau jam berapa? Tidurnya? Gak enak kan, paham gak maksudnya? Padahal kan pernikahan itu kan kafah kan ya, semuanya harus kita bicara, tapi kan nanti, bukan sekarang. Nah, maka ada teori komunikasi. Teori komunikasi itu ada namanya step by step. Kapan kita ngomong apa? Kira-kira begitu. Jadi terhadap orang-orang tertentu kita cuma bisa ngomong sampai level ini. Nanti kalau dia sudah naik lagi, kita bisa ngomong ini lagi. Kalau mau kalau kamu mau cari, ketik aja namanya AISAS. Jadi metode komunikasi namanya AISAS. Pertama, getting attention. Lalu kemudian yang kedua adalah getting interest. A itu attention, pertama, yang kedua interest, yang ketiga adalah search, yang keempat adalah action, yang kelima adalah share. Setiap poin itu punya bobot tersendiri. Nah, kapan Islam itu disampaikan secara kafah? Kalau sudah AIS, baru ketika A action, baru kemudian disampaikan secara kafah. Sebelum itu kita nggak bisa. Karena ada kata-kata tertentu yang kalau kita sampaikan sebelum dia itu dapat maksud kita, itu jadinya salah. Bisa dipahami ya? Jadi itu pinter-pinternya orang ngomong. Nah itu ada step by stepnya, itu tentang kafah. Yang berikutnya tadi, bagaimana cara ditokohkan? Gampang. Cari tahu apa masalah orang. Karena tokoh itu adalah menyelesaikan masalah. Lihat aja, kalau kita lagi ada masalah, yang dicari siapa? Maka dia adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Contoh, aku pindah ke Bogor, aku mau ngurus surat pindah domisili. Maka yang aku cari adalah RT. Kenapa? Karena dia tokoh, karena dia bisa nyelesain masalah. Tapi ada orang-orang yang gak punya jabatan tapi bisa nyelesain masalah. Contoh, ada orang misalnya punya uang, dia bisa jadi tokoh karena dia bisa nyelesain masalah. Ada orang-orang yang kemudian dicari karena pengetahuannya, karena bisa nyelesain masalah orang. Coba lihat sekarang masalah apa yang ada pada anak-anak. Contoh ya, gadget. Kalau kita punya solusi untuk bisa nge-training anak-anak biar bisa untuk bebas gadget, orang pasti nyari Mbak. Gampang kan? Itu influence namanya. Nah, kalau kita sekarang belum punya ilmunya, cari coba di YouTube. Ada nggak yang sudah berhasil mengadakan terapi gadget? Sekarang di barat rame terapi gadget namanya. Jadi anak-anak itu 1 minggu tanpa gadget dilatih. Biasanya pas bulan Ramadan dikelompokkan dalam satu camp di satu tenda, lalu kemudian dia di program ulang supaya untuk detoksifikasi gadget namanya. Itu jadi tokoh. Itu yang aku tanyakan pada diriku sendiri ketika aku masih belum jadi seperti sekarang. Yang aku tanyakan adalah why? Kenapa mereka harus undang kamu bukan orang yang lain? Itu aku pertanyaan pada diriku sendiri. Dan aku jawab sendiri. Kenapa? Oke, apa jawabannya waktu itu? Karena aku mualaf. Maka orang pasti pengen tahu kenapa dia masuk Islam. Itu sudah satu alasan. Yang kedua, karena dia jelasinya lebih mudah dimengerti. Oke, poin kedua. Poin ketiga waktu itu aku menjawab dengan cara gini. Karena kalau aku ngisi, aku bawa laptop dan proyektor. Maka aku jadi ustadz waktu itu yang satu-satunya kalau ngisi pengajian pakai laptop dan proyektor. Maka itu pembeda antara aku dan yang lain. Kenapa harus aku yang dipanggil bukan yang lain? Itu salah satu contoh. Sekarang nggak mikir lagi sih. Yang penting sekarang ya udah dakwah aja karena mungkin sudah jadi pasarnya. Oke, silakan ada yang pengen disampaikan.